Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christine Utagaul dari kelas B dengan NIM 283240049. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran vokasional Muhammad Faktur Rahman, MPD. 1. Ada model pembelajaran berbasis masalah. Definisinya ialah metode pembelajaran yang menempatkan masalah nyata sebagai fokus utama untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Ahli dan bukunya ada di Howard Burroughs tahun 1980 dalam buku Problem-Based Learning and Approach to Medical Education, framework orientasi kepada masalah, diskusi kelompok, penyelidikan, penyusunan solusi, dan refleksi kelompok. Penerapannya ialah siswa diminta mencari solusi atas masalah lingkungan seperti polusi air. Keunggulannya meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kekurangannya membutuhkan waktu yang lebih banyak. Yang kedua adalah model pembelajaran kooperatif. Definisinya adalah pembelajaran yang melibatkan kerjasama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama. Ahli dan bukunya adalah Spencer Kagan, 1994 dalam Cooperative Learning. Frameworknya, pembentukan kelompok, pembagian tugas, interaksi antar kelompok, evaluasi. Contoh penerapannya adalah diskusi kelompok untuk menyelesaikan soal matematika dengan pembagian tugas. Keunggulannya, meningkatkan keterampilan sosial, kekurangannya, memungkinkan ketimpangan kontribusi antar kelompok. Yang ketiga ada model pembelajaran inquiry. Definisinya pendekatan pembelajaran yang berpusat pada penyelidikan siswa. Ahli dan bukunya John Dewey tahun 1938 dalam Experience and Education. Frameworknya adalah merumuskan masalah, penyelidikan data, analisis data, menyimpulkan temuan. Contohnya, siswa diminta menyelidiki pertumbuhan tanaman dengan kondisi yang berbeda. Keunggulannya mengembangkan rasa ingin tahu, kekurangannya sudah diterapkan pada siswa yang kemampuannya rendah. Yang keempat ada model pembelajaran langsung. Definisi pendekatannya struktur dengan guru yang berpusat sebagai pembelajaran melalui penyampaian informasi. Ahli dan bukunya Siegfried Engelmann 1968. Frameworknya penyampaian juga demonstrasi konsep, latihan terstruktur, latihan mandiri, lalu evaluasi. Contoh penerapannya, guru menjelaskan langkah-langkah menyelesaikan persamaan matematika di papan tulis. Keunggulannya cocok untuk faktual. Kekurangannya membatasi kreativitas siswa cenderung membosankan. Model pembelajaran berbasis proyek. Definisinya pendekatan yang melibatkan siswa dalam proyek jangka panjang. Ahli dan bukunya adalah John Larmer dalam tahun 2015 tentang Setting the Standard for Project Based penentuan proyek, perencanaan, penyajian hasil, dan lalu refleksi. Contoh penerapannya siswa membuat energi terbarukan untuk dipresentasikan. Keunggulannya melatih kerjasama tim dan manajemen. Kekurangannya memerlukan waktu yang panjang. Yang keenam ada mode pembelajaran eksperiensial. Ini pembelajaran melalui pengalaman langsung kemudian direfleksikan. Ahli dan bukunya adalah David Kolb tahun 1984 dalam Experiential Learning. Lalu ada frameworknya yaitu pengalaman konkret, refleksi pengalaman, konseptualisasi, lalu penerapan. Contoh penerapannya adalah siswa melakukan eksperimen kimia untuk memahami reaksi tertentu. Keunggulannya relevan dengan dunia nyata. Kekurangannya membutuhkan persiapan alat dan bahan. Lalu selanjutnya ada model pembelajaran berbasis kompetensi. Definisinya ialah pendekatan yang fokus pada pencapaian kompetensi. Ahli dan bukunya adalah Richard Spady tahun 1994 dalam Outcomes Based Education, Critical Issues and Answers. Frameworknya adalah identifikasi kompetensi, penyusunan, dan penilaian berbasis kompetensi. Contoh penerapannya, pelatihan berbasis keterampilan kerja seperti pengelasan. Keunggulannya meningkatkan relevansi pelajaran. Kekurangannya fokus sempit pada keterampilan spesifik. Yang kedelapan ada model Private Classroom. Definisinya ialah pendekatan pembelajaran di mana siswi belajar teori di rumah dan melakukan praktek di kelas. Ahli dan bukunya adalah Jonathan Brackman tahun 2012 dalam Flip Your Classroom. Frameworknya siswa belajar mandiri melalui video, diskusi di kelas, umpan balik dari guru. Contoh penerapannya, guru memberikan video tentang hukum Newton dan dipelajari sebelum melakukan percobaan. Keunggulannya memaksimalkan waktu di kelas, kekurangannya membutuhkan akses lagi. Lalu selanjutnya adalah model pelajaran STM, Science, Teknologi, Engineering, dan Mathematics. Definisinya pendekatan yang mengidentifikasikan kepada sains, teknologi, teknik, dan matematika dalam proyek. Ahli dan bukunya adalah Baby Roger W. tahun 2013 dalam The Case for STEM Education. Frameworknya ada identifikasi masalah, penerapan konsep,
Penyelesaian masalah dan evaluasi juga refleksi. Contoh penerapannya, siswa merancang jembatan mini menggunakan prinsip fisika dan matematika. Keunggulannya adalah mendukung keterampilan abad ke-21, kekurangannya membutuhkan sumber daya lebih banyak. Yang ke-10 ada model pembelajaran diferensiasi. Definisinya, strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan serta minat siswa. Ahlian bukunya adalah Carol Ann Tomlinson tahun 2001 dalam How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom. Frameworknya adalah penilaian awal siswa, penyusunan strategi pembelajaran yang bervariasi, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi. Contoh penerapannya adalah memberikan tugas yang berbeda-beda kepada siswa berdasarkan tingkat kepahamannya. Keunggulannya memenuhi kebutuhan individu siswa, kekurangannya sulit diterapkan di kelas besar. Sekian dari Christine, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.